perjuangan belum berakhir. Di sini kita masih terus berjuang untuk melalui pendakian yang seperti ini guys. Ini motornya agak kesulitan untuk melalui jalan ini karena jalannya itu berbatu. Jadi memang harus betul-betul butuh perjuangan untuk melaluinya, sehingga motornya harus didorong seperti ini guys. Jokinya harus turun ya dari motor. Tetapi di sini sepertinya motornya sedang bermasalah, tetapi setelah diperbaiki motornya kembali bisa berjalan dengan normal kembali guys. Pada postingan saya sebelumnya ada yang berkomentar seperti ini, miris sekali di zaman yang sudah modern, setelah puluhan tahun Indonesia merdeka ternyata masih ada jalan yang seperti ini di Indonesia. Sebenarnya masih banyak jalan yang seperti ini di Indonesia guys, tetapi yang kami heran kenapa hanya jalan-jalan yang ada di kota yang selalu diperbaiki. Sudah diaspal tahun ini, nanti 3 tahun ke depan atau beberapa tahun kemudian diaspal kembali guys. Setelah jalannya rusak sedikit saja kemudian ditimbun lagi dengan aspal, jadi aspalnya itu sudah berlapis-lapis. Sementara kita yang di daerah terpencil seperti ini sangat sulit untuk mendapatkan pengerasan jalan saja. Sebenarnya mereka yang di daerah-daerah terpencil tidak berharap jalannya untuk diaspal, yang penting pengerasan saja dulu supaya agak layak untuk dilalui. Nah, motor yang di awal tadi bermasalah kini kembali bermasalah karena kebetulan kami lapar, jadi sambil menunggu motornya diperbaiki kami mau makan dulu guys. Kebetulan masih ada sisa makan siang tadi, jadi kami eksekusi lagi guys. Jadi ini sudah kedua kalinya kami makan dalam perjalanan. Pertama tadi makan siang, sekarang ini makan sore guys, karena sudah berapa jam kami melakukan perjalanan tetapi kami belum sampai-sampai juga. Mungkin sudah sekitar 6 jam kami melakukan perjalanan tetapi kami belum sampai di Rampi. Perjalanan masih sangat panjang. Andai jalannya bagus, mungkin perjalanan ke Rampi ini bisa ditempuh selama sekitar 2 jam sampai 4 jam. Tapi karena jalannya seperti ini ya bisa ditempuh selama sehari, kadang juga sampai harus nginap dalam perjalanan. Pada saat kita melakukan perjalanan ke Rampi dan kita makan dalam perjalanan, kita makannya itu makan-makan militer guys, tidak perlu harus dikunyah ya, cukup langsung ditelan saja. Dalam artian makannya itu harus cepat-cepat, yang penting makanannya sudah bisa ditelan ya langsung ditelan. Seperti itulah saat kita berpetualang. Jadi di sini kita makan karena kebetulan motor Pak Erwin ini sedang bermasalah, jadi barang muatannya dibongkar. Nah kebetulan Pak Erwin ini bagian logistik guys, jadi makanan-makanan semuanya ada di sana. Ya seperti inilah cara kami menikmati makanan di perjalanan. Menikmati makanan dalam perjalanan seperti ini itu rasanya jauh lebih nikmat dibanding dengan menikmati makanan saat di rumah. Kalau misalnya kita ambil selama bagaimana nak pecamin tuh nanjau nanjak dregernya kelapa gading ah. Oh tadi kakinya sih mau dimarahin, lapor kita nanti sama Pak Gadis tukang gadis. Awe, anuku kasihan. Anuku. Centingnya ini kalau dikasih masuk dalam pot. Cantik sekali. Boleh. Oke, setelah beberapa saat diperbaiki, akhirnya motornya kembali normal dan bisa digunakan kembali untuk melanjutkan perjalanan ke Rampi. Jadi di sini kami kembali meneruskan perjalanan melalui hutan-hutan yang indah seperti ini. Meskipun kita melalui hutan, tetapi kita akan menghirup udara yang segar. Pada postingan saya sebelumnya ada juga yang berkomentar seperti ini. Ini jalannya sudah lumayan bagus. Pada saat kami ke sana, jalannya masih sempit, hanya pas dilalui oleh ban motor. Iya, betul sekali guys. Jadi dulunya jalan ke Rampi ini memang benar-benar sempit, sehingga ada pendakian disebut dengan pendakian SS. Karena menurut ceritanya jalannya sempit hanya bisa dilalui oleh ban motor, kemudian jalannya ini membentuk huruf S sehingga disebutlah dengan pendakian SS. Pendakiannya sudah kita lalui pada postingan saya sebelumnya ya. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan cek pada beranda saya. Di sini kita kembali melalui penurunan seperti ini, tiba di bawah
kita kemudian langsung melalui kembali pendakian. Jadi jalannya ini mengikuti lereng gunung sehingga kita harus melalui pendakian dan juga penurunan. Nah, karena pendakiannya ini agak jelek, jadi kita harus naik satu persatu seperti ini. Tidak boleh langsung masuk bersamaan guys, karena takutnya ada yang berhenti kemudian kita tabrak dari belakang. Jadi seperti inilah saat melalui jalur-jalur yang jelek. Kita harus antri untuk melaluinya. Setelah semuanya lewat, menyusullah kami. Jadi kami yang paling terakhir melalui pendakian yang jelek ini ya. Setelah itu kita kemudian melanjutkan kembali perjalanan melalui jalan yang seperti ini. Sebenarnya dalam perjalanan ke Rampi tidak semuanya juga jelek. Ada sebagian yang bagus seperti ini. Tetapi tidak semuanya juga bagus. Karena pada saat kita melalui jalan yang bagus itu biasanya hanya beberapa saat, kemudian kita kembali memasuki jalur-jalur yang ekstrim. Nah, untuk yang selalu bertanya bagaimana jika tiba-tiba motornya bermasalah dalam perjalanan, ya bisa dilihat dalam video tadi ya guys, motornya harus diperbaiki sendiri. Makanya para joki yang menuju ke Rampi ataupun ke Seko harus bisa menjadi montir juga guys, karena ditakutkan pada saat motornya mengalami masalah dalam perjalanan. Karena di sepanjang jalan tidak ada bengkel. Jangankan bengkel guys, warung saja tidak ada. Jangankan warung, tempat untuk bernaung saja tidak ada. Makanya pada saat melakukan perjalanan ke Rampi wajib untuk membawa tenda. Di sini kami masih terus melanjutkan perjalanan dengan semangat juang 45 bersama guru-guru dan kepala sekolah yang ditugaskan di Kecamatan Rampi. Jadi seperti inilah perjuangan para kepala sekolah dan guru-guru ataupun tenaga kesehatan yang ditugaskan di Kecamatan Rampi. Harus bisa melalui medan-medan yang seperti ini. Tapi sebenarnya tidak semua juga harus melalui darat guys, karena ke Rampi ada pesawat juga ya. Dulu pada tahun 2024 ongkos pesawatnya itu sebesar Rp400.000 sekali jalan, tetapi pada tahun 2025 biayanya tinggal sekitar Rp200.000, jadi berkurang sebesar 50%. Oh iya, ternyata banyak yang berpikiran bahwa Seko dan Rampi itu adalah tempat yang sama. Selama ini kalian salah guys. Jadi Seko dan Rampi itu adalah dua kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Seko dan juga Kecamatan Rampi. Jalurnya pun juga berbeda. Kalau kita mau ke Seko, kita melalui Kecamatan Sabang, tetapi kalau kita mau ke Rampi, kita melalui Kecamatan Masambah. Jadi jalur yang kita lalui sekarang ini bukan jalur menuju ke Kecamatan Seko, tetapi ini adalah jalur menuju ke Kecamatan Rampi. Tetapi wilayah dari Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi itu berbatasan langsung, meskipun jalur untuk sampai ke sana berbeda. Sebenarnya ada jalan yang menghubungkan dari Kecamatan Seko ke Kecamatan Rampi, tetapi jalannya juga belum layak, belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, sehingga untuk sampai ke Seko dari Rampi ataupun sebaliknya orang-orang akan berjalan kaki. Bahasa Seko dan bahasa Rampi juga berbeda. Begitupun juga dengan baju adatnya. Baju adat Seko dan baju adat Rampi juga berbeda. Dan rumah adatnya pun juga begitu. Rumah adat Seko dan rumah adat Rampi juga berbeda. Kemudian tarian adat Seko dan tarian adat Rampi juga berbeda. Tapi kalau makanannya sama-sama makan nasi seperti kita juga guys. Pakaian adat Rampi terbuat dari kulit kayu. Di sini jalannya lumayan bagus, jadi kita main balap-balap sedikit guys. Lumayan, kita tidak pernah turun dari motor lagi meskipun perjalanan masih sangat jauh. Andai jalannya bagus, waktu tempuhnya tidak akan selama ini. Kemudian dalam perjalanan juga pemandangannya sangat bagus, dihiasi dengan pohon-pohon yang tinggi menjulang, dan pemandangan hijau daun membuat mata kita menjadi seger. Jadi buat kalian yang ingin menjegarkan matanya, cobalah untuk berjalan-jalan ke Rampi. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan alam yang indah dan juga menghirup udara yang sangat segar. Pada video saya sebelumnya ada yang berkomentar, di Rampi ada cewek nggak? Ya ada dong guys, Rampi itu ceweknya cantik-cantik. Di setiap tempat pasti memiliki anak-anak, gadis, remaja, pemuda-pemudi, karena tidak mungkin mereka lahir sebagai orang tua. Pasti dimulai dari balita dulu, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek,
kakek-kakek dan nenek-nenek. Seperti itu ya guys. Nah, untuk harga BBM di Rampi itu sebesar Rp25.000 per liternya. Kemudian untuk harga gas untuk tabung 3 kg harganya sebesar Rp150.000 hingga Rp200.000. Kalau ada yang bertanya kenapa mahal, ya karena jalannya seperti ini, butuh perjuangan membawanya untuk sampai ke Rampi. Makanya harganya juga lebih tinggi dibanding dengan harga ke kota karena sesuai dengan perjuangannya guys. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dan ini sudah sore, tetapi tanda-tanda kehidupan belum nampak. Belum terlihat kebun warga, sawah warga, pondok warga, apalagi rumah warga. Tapi kami tetap bersemangat untuk melalui jalan ini karena kami yakin nanti juga sampai. Entah nanti malam atau nanti besok. Yang penting sampai ya guys. Meskipun dalam hati saya selalu berdoa mudah-mudahan kita tidak sampai nginap di jalan. Karena katanya kalau kita nginap di jalan itu banyak pacetnya guys. Jadi kita sepanjang malam pasti akan selalu was-was. Jangan sampai pacetnya nanti sudah masuk telinga baru kita tersadar. Ketemu mobil yang dari Rampi dan melihat air terjun yang sangat indah. Setelah kita tiba di sini, kita tiba-tiba bertemu dengan mobil yang dari arah Rampi. Ternyata betul guys, ada mobil yang tembus sampai ke Rampi. Ini buktinya ya. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana cara mobil ini melalui jalur yang kita lalui pada postingan-postingan saya sebelumnya. Ini benar-benar luar biasa karena motor saja sangat sulit untuk melaluinya. Misalnya itu mobil di Astagfirullah. Sedangkan motor saya setengah mati. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, akhirnya kita tiba di sini guys. Ini adalah air terjun dalam perjalanan ke Rampi. Pas sedang lelah-lelahnya, tiba-tiba kita melihat air terjun yang sangat indah seperti ini. Itu Masya Allah, luar biasa guys. Pesona Rampi memang luar biasa keindahannya. Kami beristirahat di sini beberapa saat untuk menikmati keindahan air terjun ini guys. Karena keindahannya ini benar-benar luar biasa ya guys. Andai ini dekat-dekat dari Masamba, mungkin setiap minggu saya akan berkunjung ke tempat ini. Kalian tahu airnya ini dingin dan sangat segar. Kemudian airnya bisa langsung diminum guys. Meratapi perjalanan. Kita di sini air terjun Rampi. Hah? Setelah tiba di sini dan menikmati keindahan air terjun ini, lelah itu serasa langsung hilang guys. Namun tak lengkap rasanya jika kita tidak foto-foto. Jadi teman-teman saya sudah mulai turun ke bawah untuk dokumentasi foto-foto dan video. Rasanya rugi guys kalau kita melintas di sini tanpa mendokumentasikan air terjun ini seperti pengambilan gambar foto ataupun video. Karena suatu hari nanti foto-foto dan video itu akan mengingatkan kembali pada perjalanan yang sudah kita lalui. Oh iya, pada video saya sebelumnya ada yang sempat bertanya Rampi itu di mana. Meski sudah sering saya jelaskan, tapi ternyata masih banyak yang belum tahu Rampi itu di mana. Jadi Rampi ini merupakan nama salah satu kecamatan yang letaknya berada di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Untuk sampai ke Rampi kita bisa melalui darat dan juga udara. Setelah beberapa saat kami beristirahat, kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan kami menuju ke Kecamatan Rampi. Jalan yang kita lalui sekarang ini merupakan jalan penghubung dari ibu kota kabupaten menuju ke ibu kota Kecamatan Rampi. Dan hanya inilah jalan darat satu-satunya yang bisa kita lalui untuk sampai ke Rampi dari ibu kota kabupaten.
Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan meskipun kita sudah diguyur hujan. Jarak dari sini sampai ke Rampi sudah tidak begitu jauh lagi, jadi kita makin bersemangat untuk sampai di Rampi. Perjalanan masih sekitar kurang lebih 2 jam lagi untuk sampai ke Rampi. Makin ke sini pemandangannya terlihat semakin indah. Kemudian jalannya juga sudah mulai rata seperti ini guys, tetapi ini hanya beberapa saat saja. Pertanyaan selanjutnya pada video saya sebelumnya yaitu di Rampi itu mayoritas agama apa? Jadi di Kecamatan Rampi mayoritas beragama Kristen, tapi ada juga Muslim ya guys, yaitu di Desa Sulaku, ada juga di Desa Onondoa. Desa Onondoa merupakan ibu kota dari Kecamatan Rampi. Kecamatan Rampi sendiri terdiri atas 6 desa, yaitu Desa Onondoa, Desa Sulaku, Desa Leboni, Desa Tedeboe, Desa Dodolo, dan Desa Rampi. Desa yang paling jauh dari ibu kota kecamatan yaitu Desa Tedeboe. Desa Onondoa berbatasan dengan Salukaya, Pamona Barat, Sulawesi Tengah. Kemudian Desa Leboni berbatasan dengan Mangkutana, Luwu Timur, dan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Desa Tedeboe berbatasan dengan Kalamanta, Kabupaten Sigi. Desa Dodolo berbatasan dengan Runde, Badangkaya, Lorek Selatan. Sedangkan Desa Rampi berbatasan dengan Tuare, Lorek Barat. Jadi Kecamatan Rampi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Di sini kita kembali melalui penurunan seperti ini yang lumayan terjal guys, jadi kita harus berhati-hati. Makanya kita berhenti dulu karena motor-motor yang ada di depan kita jalannya agak pelan. Takutnya mereka tiba-tiba berhenti dan kita tidak bisa ngerem dari belakang, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada saat turun hujan, jalan di sini akan lebih licin sehingga kita perlu berhati-hati guys. Jadi jika pada perjalanan kita di awal-awal terus-terusan melalui pendakian, maka di sini kita terus-terusan akan melalui penurunan seperti ini. Di sini kita kembali melalui penurunan yang terjal, makanya kita berhenti dulu guys biar mereka duluan ke bawah. Nanti pada saat mereka sudah tiba di bawah baru kita masuk. Nah, di sini karena penurunan jadi tidak begitu lama dilalui. Pada saat kita dari Rampi menuju ke kota, kita di sini akan melalui pendakian guys, dan pendakiannya itu sangat terjal, jadi lumayan sulit untuk dilalui. Apalagi pada saat turun hujan karena jalannya benar-benar akan licin guys. Ini tekstur tanahnya tanah merah, kemudian bercampur pasir juga. Jadi agak sulit untuk dilalui. Kami berhenti di sini sambil menunggu mereka sudah tiba di bawah, baru kami akan masuk. Akhirnya kita bisa menikmati
menikmati pemandangan Kecamatan Rampi yang sangat indah walaupun dari jauh. Hai guys, kembali lagi kita melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Rampi, salah satu kecamatan yang berada di daerah pegunungan di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Setelah kita melalui perjalanan yang sangat menantang, akhirnya tibalah kita di sini guys. Di sini kita sudah mulai memasuki jalan yang lumayan bagus, tetapi ini hanya sementara karena setelah ini kita akan melalui penurunan yang sangat terjal. Kemudian penurunannya ini licin dan juga berlumpur. Selain itu kita juga diguyur hujan dalam perjalanan, tapi meskipun begitu kami tetap bersemangat untuk sampai ke tujuan kami karena tujuannya sudah dekat guys. Setelah melewati jalan ini kita akan tiba di suatu tempat di mana kita bisa menikmati pemandangan indah Rampi yang sangat mempesona. Di sini kita kembali melalui penurunan seperti ini. Jadi penurunannya ini agak terjal, berlumpur dan juga agak sulit untuk kita lalui. Jadi untuk melaluinya kita perlu berhati-hati dan juga tetap menjaga keseimbangan agar tidak peleset. Seperti inilah perjalanan menuju ke Rampi. Nah, di Rampi belum ada listrik PLN. Untuk penerangan warga menggunakan turbin, tapi kita tidak bisa menggunakan alat elektronik karena dikhawatirkan akan terbakar guys ketika arus tidak stabil. Di samping itu dayanya juga rendah, jadi kita hanya bisa menggunakan penerangan seadanya. Kalau pas lagi ada acara dan kita membutuhkan sound system, masyarakat biasanya akan menggunakan genset. Ada kayu-kayu, membahayakan itu. Pada saat kita melakukan perjalanan ke Rampi, kita akan melalui penurunan di sini. Tetapi pada saat kita melakukan perjalanan menuju ke kota, di sini kita akan melalui pendakian. Jadi bisa dibayangkan guys bagaimana sulitnya melalui jalan ini. Saya sudah merasa sangat kelelahan karena sudah seharian kita melakukan perjalanan tetapi kita belum sampai juga. Mau mampir di warung untuk beristirahat juga tidak ada warungnya. Jadi mau tidak mau kita harus non-stop melakukan perjalanan ini sampai nanti kita tiba di Rampi. Untung saja kami tidak sampai nginap dalam perjalanan. Kemudian ada juga yang berkomentar lebih baik jalan kaki daripada naik motor. Perjalanan ke Rampi ini jauh guys, sejauh kurang lebih 90 km dan tidak semua jalan seperti ini, ada juga sebagian yang bagus. Jadi kalau menurut saya lebih baik naik motor dibanding jalan kaki, karena kalau kita berjalan kaki otomatis kita harus nginap di jalan minimal 2 malam dalam perjalanan. Selain itu kita juga akan memikul tas-tas kita guys. Tapi kalau kita naik motor kita tidak akan memikul tas. Kemudian kita juga bisa menempuh perjalanan selama sehari. Tapi kalau kita berjalan kaki bisa dibayangkan ya guys, selain kita berjalan terus-terusan kemudian kita juga akan memikul tas kita, kira-kira penderitaannya bagaimana? Jadi kalau saya disuruh memilih, saya akan memilih naik motor. Tetapi pada saat jalannya jelek dan tidak bisa dilalui dengan berboncengan, baru saya akan berjalan kaki. Di Rampi ada jaringan Telkomsel, tapi adanya hanya di ibu kota kecamatan. Tapi jaringannya tidak stabil guys. Untuk mengirim WA saja butuh waktu yang lama. Untuk telepon jaringan biasa kadang suaranya putus-putus, maksudnya hilang-hilang guys. Jadi kalau kita mau buka Facebook biasanya kita bukanya itu pagi-pagi atau subuh-subuh atau malam-malam. Tapi ada juga orang-orang yang memasang jaringan Starlink. Jadi kalau kita mau menggunakan internet kita bisa membeli voucher Starlink
Starlinknya. Tapi tidak bisa digunakan di semua tempat, hanya bisa digunakan di tempat yang dekat dari alatnya. Oke, lanjut. Di sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Karena habis hujan, jadi di sini jalannya agak basah. Dan pada video saya sebelumnya banyak yang bertanya, apakah di jalan tidak ada binatang buas? Di sini tidak ada binatang buas. Yang ada biasanya hanya ular, tapi itu pun tidak setiap saat munculnya, guys. Seperti itu ya. Sepanjang jalan setelah kita meninggalkan Dusun Saluseba, tidak ada satupun bangunan yang akan kita temui dalam perjalanan. Tiba di sini kita kembali melalui jalan yang lumayan jelek seperti ini, guys. Jadi kita kembali harus berhati-hati untuk melaluinya. Nah, seperti ini ya guys, jalannya berlumpur karena habis hujan. Tapi kalau musim kemarau biasanya di sini kering. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika masyarakat di Rampi ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari? Di Rampi juga ada kios ya guys. Untuk kios boleh mengirim sembako melalui pesawat kargo. Biayanya Rp1.000 per kilogram. Begitu juga dengan masyarakat, tetapi beratnya dibatasi ya guys. Selain melalui pesawat kargo, masyarakat juga biasa mengangkut barang-barangnya menggunakan motor. Itulah sebabnya harga barang-barang di Rampi tergolong mahal. Karena untuk membawanya sampai ke Rampi butuh perjuangan ya guys. Melalui jalur yang kita lalui sekarang ini. Penghasilan utama masyarakat Rampi adalah bertani dan juga beternak. Hasil pertaniannya berupa beras, kopi, dan juga kakao. Kemudian pada video saya sebelumnya juga ada yang bertanya, apakah di Rampi ada kebun kelapa sawit? Untuk sekarang ini di Rampi belum ada kebun kelapa sawit ya guys, tapi di Rampi ada tambang emas. Untuk sekarang tambang emasnya masih dikelola secara tradisional. Tetapi dengar-dengar, ini hanya dengar-dengar ya guys, katanya sudah ada perusahaan tambang emas yang mau masuk ke Rampi. Saya beberapa kali melihat postingan yang lewat di beranda saya. Sebagian dari postingan itu mendukung adanya perusahaan tambang emas ini, tetapi sebagiannya lagi ada yang menolak. Oke, lanjut. Akhirnya kita bisa menikmati pemandangan indah Rampi dari sini. Itu artinya Rampi sudah dekat. Kita beristirahat sejenak di sini sambil menikmati pemandangan indah ini. Tapi tiba-tiba handphone saya mati karena sudah lowbat guys. Kemudian setelah kami melanjutkan perjalanan, kami dalam perjalanan itu kehujanan. Jadi sambil saya cas HP saya menggunakan power bank, saya tidak bisa mengambil video selama perjalanan pada saat hujan itu guys, karena handphone saya lowbat. Kemudian saya juga takut mengeluarkan handphone saya, takutnya kena hujan, dan takutnya nanti setelah kena hujan handphone saya kemudian rusak. Kalian tahu pada saat kami melakukan perjalanan dalam hujan itu, jalannya itu luar biasa jelek, penurunannya terjal, kemudian berlumpur juga, kemudian airnya mengalir di mana-mana. Karena sepertinya tidak ada saluran air guys, sehingga airnya mengalir di badan jalan. Mulai dari sini kita akan melalui padang rumput seperti ini guys. Jadi ini bukan ditebang pohon-pohonnya ya, tapi memang ini kondisinya memang dari dulu seperti ini, tidak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar. Jadi bukan karena digunduli oleh manusia, tetapi memang kondisinya dari dulu seperti ini. Daerah ini tidak pernah ditumbuhi oleh pohon-pohon, sama seperti padang rumput yang luas yang ada di Kecamatan Seko ya guys. Jadi penyebabnya bukan karena ulah manusia, seperti beberapa komentar yang muncul pada postingan saya dalam perjalanan di Seko. Karena banyak yang bertanya di Rampi itu mayoritas agama apa, jadi saya akan jawab di sini ya guys. Masyarakat di Rampi mayoritas beragama Kristen, tapi banyak juga Muslim, misalnya di Desa Sulaku. Tapi di desa-desa yang lain itu mayoritas beragama Kristen, seperti di Desa Tedeboe, Desa Leboni, dan lain-lain. Nah, kemarin ada juga yang sempat berkomentar seperti ini. Kak, katanya sekarang ini jalan ke Rampi sedang diperbaiki. Iya, betul sekali guys. Jadi sekarang ini ada alat berat dan juga
juga mobil-mobil truk dari PT Kala Arebama yang sedang melakukan perjalanan ke Kecamatan Rampi. Alat beratnya sambil memperbaiki jalan-jalan yang rusak untuk dilalui oleh mobil-mobil truk yang mengangkut barang-barangnya. PT Kala Arebama ini adalah sebuah perusahaan yang dengar-dengar katanya akan mengelola tambang emas di Rampi. Nah, dalam perjalanan ke Rampi kita akan menikmati pemandangan alam yang sangat indah seperti yang terlihat dalam video ini. Beberapa saat kemudian setelah kita melakukan perjalanan yang panjang ini, akhirnya tibalah kita di Desa Sulaku. Kita sekarang sedang memasuki desa kedua. Jadi desa Sulaku ini merupakan desa kedua yang akan kita lalui ketika kita berkunjung ke Rampi melalui darat. Jarak dari Desa Sulaku menuju ke Desa Onondoa itu tidak begitu jauh. Jadi Desa Onondoa ini merupakan ibu kota dari Kecamatan Rampi. Bandar Udara Rampi terdapat di Desa Onondoa. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dan di sebelah kanan kita ini adalah SD Sulaku. Makin ke sini motornya semakin kencang guys karena kita sudah sangat lelah dan ingin segera beristirahat.
Dan setelah melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya tibalah kita di sini guys. Kita sekarang sudah berada di Desa Onodoa. Situasi kampungnya terlihat sepi karena sekarang sudah sekitar jam 6:30. Jadi inilah ibu kota dari Kecamatan Rampi. Kami melakukan perjalanan sekitar 9,5 jam. Karena kami melakukan perjalanan dari jam 9 pagi tadi sampai jam 6:30. Tiba di sini saya merasa sangat lega mengingat perjuangan kami selama dalam perjalanan, dan akhirnya sekarang kami sudah tiba di tempat tujuan kami. Rasanya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya saya merasa sangat senang guys, luar biasa. Oh iya, pada postingan saya kemarin pada saat kami bertemu dengan mobil truk di jalan, ada yang bilang begini, itu bukan mobil tapi itu truk. Kalau kami di desa, kami menyebutnya semuanya dengan kata mobil. Mau mobil penumpang, mobil box, atau mobil truk, semuanya kami sebut mobil. Meskipun sebenarnya mobil dan truk itu berbeda, tapi kami sudah terbiasa ya menyebutnya sebagai mobil. Namanya juga orang kampung guys, semua bisa menjadi benar. Kalau penonton gimana? Setuju ndak kalau saya bilang truk itu adalah mobil? Kalau ndak setuju ya ndak apa-apa. Yang penting teman-teman masih setia menonton video saya. Karena dalam video selanjutnya kita akan berjalan-jalan di Rampi. Kita akan berjalan-jalan ke Istana Pasir dan melihat seperti apa pasir itu membentuk menyerupai sebuah istana. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan terus kelanjutan video-video saya ya guys. Jangan lupa bagikan ya guys supaya Rampi juga bisa dikenal. Nah, yang di depan ini adalah UPT SMP Negeri 1 Rampi.